Terima kasih Bapa karena kami manusia tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Rusaknya kami membiarkan kami. Bahkan Engkau mau datang ke dalam dunia, menjangkau kami, mencari kami, memulihkan kami. Engkau mau menebus kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Menanggung dosa-dosa kami di kayu salib, supaya kami boleh dipulihkan. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Sesungguhnya siapakah kami ya? Kami bukan siapa-siapa. Tapi betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau yang membawa kami ke gereja di hari Minggu ini. Di Advent yang keempat, Engkau lagi terus berbicara kepada kami akan karya kasih-Mu, karya-Mu di dalam masa penantian kami. Bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera. Dan kami boleh terus dikuatkan untuk berjalan dengan Engkau. Pakai hamba dan keterbatasan ya Bapa untuk menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih, berkati kami semua dengan firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji di hari ini, di hari Minggu ini, kembali Tuhan boleh membawa kita ke gereja, sama-sama kita boleh beribadah, sama-sama tentu saja saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bersyukur karena tidak terasa kita ada di minggu keempat di masa Advent ini Saudara. Selama 3 minggu terakhir kita telah menelusuri perjalanan rohani dengan tema besar kita Saudara ya, Follow the Light. Ya, kita sudah menyalakan lilin, ada lilin-lilin yang ada di depan ini melambangkan akan pengharapan, kasih, dan sukacita. Dan hari ini yang sudah dinyalakan, yang keempat, adalah lilin yang melambangkan the light of peace, cahaya dari damai sejahtera. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin saudara coba kita lebih dahulu di awal ini, bicara tentang perjalanan kita, mengikuti perjalanan follow the light ini saudara, selama 3 minggu ini. Ya, bicara tentang light, cahaya, terang, 3 minggu dan ini minggu yang keempat. Saudara sudah merasa lebih bercahaya enggak? Ya boleh dilihat kita ya. Mungkin karena perawatan, mungkin maksudnya, saya nggak tahu saudara ya. Atau memang terang karena saudara dari Advent 1, Advent 2, 3, lalu kemudian saudara semakin bercahaya rasanya gitu ya saudara. Apakah seperti itu? Saudara tentu saja sebagai anak-anak Tuhan bicara tentang bercahaya. Oh ya, kita berharap Tuhan biarlah saya semakin bercahaya saudara. Ya kan? Terang yang kita bawa itu benar-benar kemudian menjadi terang bagi orang sekitar kita. Tapi tentu kita harus waspada. Terus introspeksi diri, terus evaluasi diri. Ya, karena jangan-jangan kita bawa jenis cahaya yang berbeda. Maksudnya apa? Ya, saudara sama seperti lampu, ada yang begitu terangnya saudara. Sampai kemudian menyilaukan, mengganggu orang lain saudara. Saking terangnya, orang di sekitar itu kemudian merasa silau, merasa terganggu. Pernah nggak saudara bertemu dengan orang Kristen yang bicaranya tentang ayat, wah luar biasa sekali rasanya ya. Bicara tentang kebenaran, ya. Tapi kemudian kehadirannya malah membuat orang di sekitarnya merasa nggak nyaman. Ya, merasa datang dia mending saya menjauh deh. Dekat dia nanti lagi, dekat dia malah saya dihakimi lagi. Rasanya nggak pernah benar kalau ada di hadapan dia. Malah bukannya kemudian kita bawa orang nyaman, tapi malah keberadaan kita membuat orang menjauh, saudara. Nah, hati-hati, karena terang Yesus itu jelas berbeda. Terangnya tidak membawa matanya sakit karena silau, enggak, saudara. Terang Yesus justru menarik orang
untuk datang padanya. Terang itu menghangatkan yang kedinginan. Terang itu menuntun yang tersesat. Terang itu menenangkan yang gelisah. Seharusnya saudara sebagai ketika kemudian terang itu ada di dalam diri kita, kita membuat orang yang datang pada kita atau yang dekat dengan kita, itu tidak membuat mereka silau dan menjauh. Sebaliknya, membuat orang merasa diberkati dan ingin mendekat dengan kita. Merasa nyaman. Jadi boleh introspeksi dan evaluasi saudara. Seperti apa kita dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk di rumah. Jangan-jangan kita menjadi ayah, jadi papa, yang bahkan istri udah gak mau deket, anak gak mau deket, deket-deket salahin, ini salah, itu salah, wah dimarahin terus. Ya, hati-hati. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cahaya pengharapan kita, saya minta maaf saudara ya, saya lupa pointer saya, Fania. Oke, terima kasih. Ini ada aja yang lupa. Ya, untung saya belum lupa istri saudara ya. Nah saudara bicara tentang menjadi kan itu bicara tentang bagaimana cahaya harapan yang ada di dalam kita, karena Yesus itu harusnya menguatkan mereka yang putus asa. Berapa banyak orang yang saudara kemudian temui dan ketika bertemu dengan saudara merasa mereka kemudian harapannya bangkit lagi. Keputusasaan mereka kemudian itu merasa thank you ya. Atau kemudian bagaimana cahaya kasih itu menghibur mereka yang kesepian. Keberadaan kita membawa orang yang merasa kesepian, yang merasa sendiri, merasa ditolak. Tapi ternyata dengan kita dia merasa dihargai, merasa dikasihi, dipedulikan. Cahaya dari Kristus yang ada dalam diri kita, cahaya sukacita itu harusnya meringankan mereka, beban mereka yang berduka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang cahaya damai. Hati untuk memahami bagaimana Yesus, sang terang dunia, mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Saudara, mari kita membuka Lukas pasal 1. Ada 2 ayat yang akan sama-sama kita baca. Ayat dan 79. 2 ayat ini saudara merupakan bagian dari nyanyian pujian Sakaria. Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1, ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, dunia seringkali saudara memahami damai hanya sebagai absennya peperangan atau konflik. Namun Alkitab jelas sekali kalau kita membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan, Alkitab menggambarkan bahwa kondisi manusia bertemu dengan sang terang Kristus itu saudara. Kita adalah orang-orang yang diam di dalam kegelapan dan naungan maut. Saudara, kegelapan di sini tidak berbicara tentang mati lampu, saudara, padam listrik. Tetapi kegelapan tentang kekacauan, chaos. Bicara tentang ketakutan. Bicara tentang cemas, gelisah, ada dendam, ada rasa bersalah yang tidak kunjung hilang di dalam hati pikiran kita. Kita hidup di dalam dunia yang bising, tekanan. Kenyataannya juga bahwa banyak hal di luar diri kita yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi Indonesia. Kita mungkin bisa tahu, bisa mempelajari seperti apa situasi Indonesia. Tapi kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa sepenuhnya juga mengendalikan kesehatan kita. Apalagi saudara, banyak yang berkata 70-75% itu sakit muncul karena stres. Dan kita setiap hari itu saudara, tekanan hidup. Dalam rumah tangga,
Masalah anak, masalah kerjaan, masalah di toko, masalah di pabrik, tentang hutang yang ada mungkin, yang harus dipenuhi cicilan demi cicilan mungkin. Itu bikin kita stres mungkin. Apalagi masalah kesehatan mungkin yang memang sudah ada. Atau bahkan dari yang sebenarnya sehat tapi karena stres, jadinya kemudian sakit. Kita nggak bisa mengendalikan kondisi itu, saudara. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Bagaimana orang lain kemudian menyikapi tentang. Dan itu bisa saja kemudian membuat kita susah hati, membuat kita tenang, membuat kita emosi, membuat kita marah dan sebagainya. Nah, saudara, ketika memperhatikan hal ini, ketika kita memikirkan tentang segala yang terjadi, kalau kita pikir-pikir mengapa kemudian kita bisa dengan mudahnya kehilangan damai, karena kita memang terbatas. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan ekonomi, kita tidak bisa mengendalikan kesehatan kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang bersikap terhadap kita. Di situ saja sudah menunjukkan betapa terbatasnya saudara dan saya. Kita lemah, walaupun tidak ingin kita dengar, tapi itu kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Gak enak rasanya ya ketika Anda menyebut, coba sebut yang di sebelah kiri kanan, Anda lemah. Gak enak saudara, tapi itu kenyataannya. Terima, suka gak suka saudara, itu kenyataannya. Salah. Di dalam kesalahan demi kesalahan saudara, dari situ kita firman Tuhan menunjukkan kepada kita sejak manusia jatuh dalam dosa. Kita mencoba menjadi Tuhan atas diri, atas hidup kita sendiri. Mengendalikan segalanya saudara. Dan ketika kita gagal, kita menjadi stres, cemas, dan marah. Oh iya saudara. Bicara tentang marah saudara, ini sangat familiar dengan saya. Ya, saya baru saja juga ngomong dia di saudara. Ya, dan ini bukan sesuatu yang menjadi aib, tapi bagaimana kami terus bertumbuh bersama dengan Tuhan, saya dengan istri. Saya ngomong ke beberapa orang, saya bilang kehidupan pernikahan kami itu penuh benar-benar tuh anugerah Tuhan tuh berlimpah. Ada orang bilang ada yang tahun pertama, wah susah, sulit. Kalau saya bukan 5 tahun pertama saudara, 15 tahun pertama saudara. Batu ketemu batu, keras kepala ketemu keras kepala. Konflik dalam rumah tangga. Membuat kami cukup sering harus menangis ketika saling meminta maaf di hadapan Tuhan. Tapi saya tahu saudara jangkut tentang bagaimana saya marah itu. Kenapa saya katakan familiar? Karena saya ingin mengendalikan segala sesuatu. Apalagi ego sebagai laki-laki, sebagai keluarga. Gak terima rasanya. Harus lebih tinggi lagi, harus lebih keras lagi. Karena ingin mengendalikan, ingin jadi Tuhan di dalam keluarga. Mengatur segala sesuatu. Semua harus tunduk pada saya. Semua harus dengarkan saya. Saudara, semakin saya berusaha untuk kuat dan keras, malah semakin menunjukkan betapa lemahnya seorang Bill Kindari. Saudara, dosa telah merusak kompas kedamaian dalam hati kita. Dulu kita terhubung dengan Allah. Tapi karena dosa, hubungan Allah dengan kita putus sehingga kita tidak punya lagi kompas untuk mengarahkan kita pada kedamaian yang sejati yang dari Allah. Manusia tanpa Tuhan seringkali menghasilkan kegagalan dengan cara membangun kedamaian sejati berdasarkan pemikiran yang terbatas dan yang sudah tercemar oleh dosa. Kita mencari dan membangun kedamaian lewat materi, jabatan, atau pengakuan orang, penghargaan orang. Namun kita tahu semuanya itu semu, saudara. Kegagalan ini, kalau terus kita biarkan, saudara, bukan hanya menghancurkan kesehatan mental dan relasi kita. Satu dengan yang lainnya. Tetapi tentu saja yang terutama adalah membawa kita pada kebinasaan yang kekal. Ketika kita tidak benar-benar bertemu dengan itu.
Dan kembali kemudian menjalin relasi dengan sang damai itu, yaitu Allah sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kabar baiknya adalah di dalam pembacaan kita, Allah datang melawat umatnya saudara. Kalau kita baca Lukas pasal 1 ayat 67 sampai yang ke-79, kita tahu bahwa itu adalah nyanyian pujian Sakaria. Sebuah nubuat yang indah, yang kemudian dinyatakan oleh Sakaria, saudara. Setelah 9 bulan kurang lebih membisu karena ragu akan kuasa Tuhan, Sakaria akhirnya bisa berbicara kembali. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bukan keluhan, melainkan pujian tentang lawatan Allah. Ayat yang kita baca tadi saudara, bagian pujian Sakaria 78 dan 79 menggambarkan anugerah Allah seperti surya pagi saudara. Seperti cahaya mentari pagi yang terbit dari tempat yang tinggi. Saudara coba bayangkan saudara berada di tengah hutan, gelap, hujan lagi. Saya kasih kesempatan membayangkan. Saudara saya nggak perlu membayangkan, saya tinggal mengingat lagi kalau saya. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, waktu sebelum saya datang ke Solo saudara ya. Saya dari Sulawesi Utara, ada satu gunung yang paling tinggi di Sulawesi Utara, namanya Gunung Kelabat. Lalu kami ada 4 pemuda, walaupun saya sudah bapak waktu itu rasanya masih pemuda sih saudara ya. Maka naiklah saya dengan beberapa anak muda, pemuda di gereja. Memang sudah sore, jadi dalam perjalanan pasti malam. Dan entah kenapa nggak prepare dengan benar. Bawa senter seadanya. Salah satu keanehan kami, bawa senter yang dari korek itu loh saudara. Kalau saudara korek, ya korek belakangnya itu ada senter kecil saudara. Senter yang besar malahan nggak kebawa. Betapa anehnya kami saudara. Aneh, bodoh, ya udah beberapa kali mendaki kok malah yang paling penting cahaya nggak dibawa saudara. Saudara tahu nggak apa yang paling kami butuhkan pada waktu itu? Kan cari senter ya, cari senter di mana? Cahaya kan berarti. Maka yang paling kami nantikan matahari pagi. Saudara. Rasanya waktu lama sekali. Makasih Pak Doni. Rasanya lama sekali saudara. Nggak bisa lihat, benar-benar gelap. Dan ketika mulai kemudian muncul cahaya itu, terang itu saudara dari timur. Dan semakin melegakan kami saudara, karena ketika kami bangun, kami lihat samping tempat kami membangun tenda. Persis jurang saudara. Persis jurang. Saudara ketika cahaya itu terang, itu melegakan, menenangkan kami. Saudara itulah yang Yesus lakukan terhadap saudara dan saya terhadap manusia. Anugerah Allah melalui Yesus Kristus bekerja seperti cahaya fajar. Dia mengusir kegelisahan. Saat terangnya masuk, ketakutan akan sirna karena kita tahu siapa yang memegang hari esok. Dia berkata, dia yang merancang masa depan kita penuh harapan. Anugerah dari Allah itu mengisi hati yang kosong. Bisa jadi hati kita gelap karena kekecewaan, karena kemarahan, karena kebencian. Tapi anugerah Allah itu cahaya itu. Perlahan-lahan kemudian masuk dalam hati kita dan memulihkan hati kita oleh kasih-Nya. Cahaya Allah melalui Yesus Kristus. Bagaimana Yesus kemudian membalut luka kita. Dia tabib yang membalut hati yang karena rasa bersalah atau trauma masa lalu. Atau apapun yang kita alami. Anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Yang pastinya memperdamaikan manusia dengan Allah. Saudara inilah damai yang paling esensial. Saudara
yang tadinya adalah musuh Allah. Bahkan hukuman sudah dijatuhkan oleh Allah. Tapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib, kita diterima kembali. Bukan sekedar sebagai ciptaannya, tapi sebagai anak. Karena itu saudara, seperti yang dikatakan Yesaya pasal 5, yang menyebutkan bahwa Mesias yang lahir itu adalah Raja Damai. Dia tidak datang untuk membawa pedang politik, tetapi untuk memberikan ketenangan batin yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang ke-79. Di dalam ayat 79 ini saudara, di frasa yang terakhir di situ kemudian dikatakan untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, ada kata kunci di sini, jalan. Nah, damai sejahtera bukanlah sebuah destinasi yang sekali sampai lalu selesai. Bukan soal destinasinya, bukan soal tujuannya saudara. Tapi bagian ini bicara tentang jalan, tentang perjalanan itu sendiri yang sedang kita jalani. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saudara, pada waktu beberapa hari yang lalu saya merenungkan bagian ini, saya langsung teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu, 2013, saudara. Saya dengan beberapa teman dari gereja, kami pergi ke Pontianak. Waktu itu rencana mau buka mulai di pos pelayanan Pontianak. Kami ada beberapa orang dari Pontianak, saudara ya. Pergilah kami ke Pontianak. Saudara, saya bukan berkata bahwa Pontianak itu nggak bagus. Oh saudara, Pontianak makanannya enak saudara. Saudara yang sudah pernah ke Pontianak, saya yakin. Ya, kalau sudah ketemu yang dengan namanya sup, kan saudara, pasti pengen balik lagi saudara. Nyoba lagi. Serius ya. Apalagi saudara sudah mencicipi air Kapuas saudara ya. Pasti pengen balik lagi. Makanan di Pontianak enak. Ya, walaupun memang tahu suhunya panas di sana. Anginnya aja kadang-kadang panas saudara. Perjalanan itu saudara, satu waktu kami, satu tim itu dengan teman yang ada di Pontianak, kami kemudian pergi ke Singkawang. Pergi pulang, pergi. Singkawang ada apa? Ya makan bakmi aja sih sebenarnya. Enak saudara, ya bakminya enak. Tetapi kapan seistimewa itu kasih sih, ya biasa aja sih. Walaupun tahu pada waktu Imlek, wow serunya luar biasa. Cuman waktu itu kita perginya bukan Imlek. Tapi saudara, yang saya mau ceritakan adalah peristiwa perjalanannya. Perginya dan pulangnya. Saya nggak tahu ya. Teman saya yang waktu itu kesana juga ada bersama-sama dengan saya dalam ibadah malam ini. Ini, ya saya jadi gugup saudara ya. Perjalanan itu kita ketawa saudara. Ada aja yang diomongin. Saudara, itu membekas pada saya begitu dalam karena perjalanan yang menyenangkan. Dengan orang-orang yang asik. Orang-orang yang penuh dengan yang feel free lah. Stay seperti itu. Mau diguyonin seperti apa, it's okay. Merasa sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Sehingga kemudian saya berpikir pada waktu kami pergi ke sana, ya bersyukurnya bulan Juni itu kami pergi, pos pelayanan ibadahnya mulai dibuka. Tapi yang paling melekat di saya adalah persahabatan yang terjalin, kedekatan yang terjalin, cerita, ketawanya, guyonnya, dan itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Saudara, coba bayangkan perjalanan kita dengan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu saudara mengalami apa perjalanan dengan Tuhan Yesus selama ini. Saudara, mari kita ingat bicara tentang damai sejahtera. Itu adalah sebuah perjalanan di sebuah Yesus berkata, akulah jalan. Dia jalan itu yang membawa kita mengalami damai sejahtera. Bukan tentang apa yang kita lakukan, apa yang berusaha kita capai, siapa kita berjalan. Itu yang akan membuat kita tenang. Itu akan membuat kita sukacita. Itu yang akan membuat kita penuh dengan damai sejahtera dalam hidup ini. Berapa banyak orang kemudian berjalan merasa tenang karena yang di dompet merasa oke, aman, safe semuanya.
pun aman. Karena aman yang di sini. Saudara, mari kita kemudian memikirkan kembali perjalanan kita dengan Tuhan selama ini. Apa yang kita andalkan, dengan siapa kita berjalan. Untuk mengalami damai yang melampaui segala akal, kita harus datang pada Yesus. Nah, seringkali menjadi permasalahan, saudara. Bisa jadi ada orang berpikir bahwa datang kepada Yesus itu satu kali saja. Saat kita bertobat, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah itu it's okay. Kita berjalan dan merasa sudah menjadi tanggung jawab Yesus, sebenarnya menjadi tanggung jawab Tuhan untuk menyertai kita, untuk menjaga kita, untuk memberkati kita. Ada orang Kristen banyak yang seperti itu, saudara, tidak peduli dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, datang pada Yesus bukan satu kali seumur hidup. Tapi itu haruslah menjadi keputusan setiap pagi, setiap hari, setiap waktu. Kita mau datang pada Tuhan. Susah, senang, kita datang pada Tuhan. Saudara coba bayangkan banyak ibu-ibu, seorang anak kecil saudara yang akan pergi ke sekolah. Tiap pagi ibunya sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan yang hangat, membungkus bekal makanan di tasnya. Sebelum si anak melangkah keluar pintu, sang anaknya sudah makan dan sudah membawa bekal cukup. Ibu-ibu di sini pasti yang tiap pagi nyiapin sarapan, setidaknya dulu, anak-anak sekarang udah besar ya, pasti ingat momen itu. Saudara, anak itu tahu bahwa di dunia luar sana di sekolah, ada ujian, ada teman yang mungkin nakal, ada mungkin guru yang galak mungkin. Anak saya nomor 2 tuh kalau pulang sekolah masih sering cerita saudara ya. Dibandingkan Koko sama adiknya. Yang nomor 2 masih sering cerita. Temannya beginilah, gurunya beginilah, inilah, macam-macam saudara ya. Senang dengarnya. Pertama mereka lebih terbuka sama mamanya. Sama bapaknya agak takut saudara mereka ya. Namun saudara, karena anak itu sudah datang pada ibunya di meja makan pagi itu, dia merasa aman. Dicintai, dia tahu kebutuhannya tercukupi. Demikian juga saudara hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, dunia ini penuh dengan keributan yang bisa mencuri damai kita kapan saja. Masalah di kantor, di toko, di pabrik, di jalan, konflik rumah tangga, tagihan yang masalah kesehatan, masalah relasi, disalah mengerti, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa mencuri damai yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara, jika kita tidak datang pada Yesus setiap hari untuk mengisi bekal spiritual kita, saudara, maka akan begitu mudah menjalani kehidupan kita tiap hari. Karena itu kenapa Yesus selalu berkata, datang padaku. Jangan hanya pada waktu susah, mari hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Hanya pada waktu itu kita datang pada Yesus. Rasa, oh saya baik-baik saja, saya nggak butuh Tuhan kali ini. Gak bisa, saudara. Dikatakan di situ, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling mencari cara untuk menerkam kita. Dan ketika kita tidak siap, karena kita tidak datang pada Tuhan, betapa mudahnya kita dihancurkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, datang pada Dia tiap kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui doa pada Dia tiap hari. Mengakui bahwa kita tidak mampu menjalani satu hari pun tanpa tuntunan. Adakah saudara-saudara mungkin berkata seperti itu? Jika Tuhan berkata pada Musa, udah kamu lanjut jalan, nanti aku kirim malaikat, nanti pasti sampai, pasti masuk, aman. Kalau aku yang di sana nanti aku habisin kalian. Kira-kira seperti itu saudara. Tapi Musa berkata apa? Kami gak akan beranjak. Tuhan yang menuntun kami. Kami gak akan beranjak kalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Adakah kita masih punya kerinduan, hasrat seperti itu pada Tuhan tiap hari? Tuhan, aku gak akan beraktivitas, aku gak akan keluar dari rumah. Tuhan, Engkau menyatakan
tuntunanmu, berkatmu, bahwa engkau akan bersama dengan aku. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita sebagai ganti damai sejahteranya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika saat ini Anda merasa sedang diam, kegelapan. Mungkin Anda saat ini sedang berbeban berat waktu datang ke gereja, puji Tuhan masih datang ke gereja. Mungkin Anda sedang susah hati, merasa terjepit karena tekanan ekonomi dan tuntutan hidup. Saudara, ingatlah bahwa terang damai itu sudah datang dan berdiam. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun kesulitan dan setiap tantangan yang engkau hadapi, terang itu ada di dalam hidupmu. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama mari identifikasi. Saudara, apa yang paling membuat Anda gelisah di hari-hari belakangan ini? Yang bisa mungkin membuat Anda terbangun dan sudah mulai sulit tidur karena terpikir masalah itu lagi, masalah itu lagi. Saudara, beberapa hari belakangan, bahkan sekitar 2 minggu belakangan ini, saudara, saya nggak tahu ya, istri sepertinya sama, ya kami gelisah saudara, dengan masalah sekolah anak, ada ketidaktenangan. Tapi yang bisa kami lakukan waktu itu, saya cuma bilang doa. Saya bilang sama istri doa. Cuma di situ kekuatan kita. Kita nggak bisa mengendalikan situasi. Kita nggak bisa mengendalikan seperti yang kita mau. Doa. Maka kami berdoa saudara. Tuhan menenangkan kami. Bahkan Tuhan menjawab apa yang menjadi kegelisahan kami. Dia memberikan jalan yang terbaik untuk kami, bahkan kami tidak pikirkan. Apa yang saudara alami saat ini? Kegelisahan seperti apa? Ketakutan seperti apa? Apakah itu kesehatan? Apakah itu masalah di tempat kerja? Coba kita identifikasi hati kita saat ini, pikiran kita, apa yang menggelisahkan kita. Saudara mungkin berkata, ya udahlah Pak, kalau tidur ya udah. Tapi ketika bangun, tetap aja kusut. Padahal rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Tapi tetap hati kita kusut. Saudara, mari bawa itu ke dalam terang Kristus. Jangan simpan kesendirian. Sesuatu yang dibawa ke dalam terang, maka akan hilang kuasanya untuk menakuti kehidupan kita. Yang kedua saudara, mari serahkan kontrol pada Tuhan. Damai hilang saat kita mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Mari kita belajar untuk berkata tiap hari, dan saudara saya katakan ini belajar tiap hari. Jangan cuma hari ini, jangan hanya di waktu tertentu, tapi tiap hari belajar apa? Berkata, Tuhan, bagian ini adalah bagianmu, bukan bagianku. Ada banyak hal dalam hidup ini yang memang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, saudara. Dan kita benar-benar kemudian harus belajar menyerahkan pada Tuhan. Sama seperti seorang Anda tidak perlu ikut memegang kemudi pilot untuk sampai ke tujuan. Anda cukup duduk, tenang, dan percaya pada sang pilot. Yang ketiga saudara, jadilah pembawa damai. Terima kasih worship leader tadi mengatakannya. Bagaimana kemudian kita menjadi pembawa damai, peacemaker. Saudara, dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar yang suka berdebat. Dunia butuh, jauh lebih butuh orang-orang yang membawa damai. Jika saudara dan terima damai di dalam Yesus Kristus, terang yang sejati itu, maka pancarkanlah itu di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah rumah tanggamu, keluargamu, keluarga besarmu, tempat engkau bekerja, tempat engkau melayani di komunitas ini, pancar
Jadilah orang yang meredakan pertikaian, bukan yang memprovokasi. Jadilah orang yang kata-katanya menyembuhkan, bukan melukai. Saudara, sebagai penutup, saudara, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 12. Saya mengundang teman-teman pelayan altar untuk bisa di atas. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, malam Natal sebentar lagi akan tiba. Semua diundang, semua datang ya. Pastikan keluarga datang, anak datang. Ya. Mau ajak yang lain juga boleh. Tetangga boleh Pak, boleh. Ya. Ajak. Malam, setengah 7 malam, kita ada ibadah malam Natal. Tanggal 25 jam 5 sore, kita ada ibadah perayaan Natal. Terus saudara, mari kita datang merayakan Natal. Tapi perhatikan saudara, jangan biarkan kemudian perayaan kita itu kemudian atas sebuah perayaan. Kalau orang Manado, saudara, orang Manado ya. Sini selain saya ada yang orang Manado. Ya. Orang Manado punya tradisi, saudara. Tiap tahun boleh dikatakan. Dan dekorasi Natal. Jangan tanya saya, Pak Bil sudah beli baju baru belum ya? Jangan, saudara ya. Ya. Atau misalnya kita di gereja sibuk dengan Natal. Tapi ternyata dengan semuanya itu kita melupakan hal yang paling penting, yaitu damai Natal itu sendiri sudahkah menguasai hati kita, memenuhi hati pikiran kita. Saya beberapa kali dapat kesempatan ngomong pada panitia Natal, pernah. Tahun ini saya belum dapat kesempatan. Saya sekalian aja di sini. Jangan sampai teman-teman sibuk-sibuk Natal, pas koordinatornya ada di sini. Sana sini pontang-panting sampai jam berapa dan segala macam, tapi tidak mengalami hati yang dipenuhi dengan damai Natal itu sendiri. Yesus yang hadir dalam hati pikiran kita. Kita sesuatu terlihatnya, wow cantik ya, wow keren ya, wow oke ya. Tapi mungkin dalam hati itu dongkol, dia nggak kerja misalnya. Saudara, mari kita perhatikan hal yang paling penting, hati kita. Karena hati kita memiliki terang damai itu. Mari datang padanya tiap hari. Mari berjalan di jalan-jalan damai sejahtera yang sudah dirintis oleh Yesus dengan darahnya di kayu salib. Dia yang memungkinkan kita mengalami damai yang tidak mungkin karena kita tapi pengorbanan dia, kematian dan kebangkitannya memungkinkan yang tidak mungkin itu, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bukan hanya selama kita di dunia, tapi menuntun kita sampai pada hidup yang kekal bersama dengan Yesus nantinya. Dia adalah satu-satunya yang mampu menolong kita keluar dari naungan maut menuju hidup yang penuh ketenangan. Mari kita tundukkan kepala kita. Masing-masing kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini yang Tuhan berikan. Kembali pertanyaannya, apa yang menggelisahkan hatimu saat ini, saudara? Apa yang mengganggu pikiranmu? Apa yang membuat engkau tidak tenang? Mungkin memang itu akan muncul lagi. Tapi pertanyaankah, sudahkah engkau menyerahkan itu? Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dengan hidup kami. Engkau tahu kami alami di hari-hari belakangan ini khususnya. Kesusahan kami, kesulitan kami, permasalahan kami. Perasaan kami yang diliputi kegelisahan, khawatir, bahkan takut. Kami ragu dengan masa depan kami. Tuhan, kami bawa semuanya itu padamu.
Karena kami tahu Engkau bukan hanya tahu, tapi Engkau peduli. Dan Engkau menantikan kami membuka hati, Engkau pulihkan. Kami membuka hati, Engkau menolong kami. Tuhan menolong ingatkan kami. Masalah terbesar manusia itu dosa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kami boleh mendapatkan anugerah untuk boleh percaya pada Kristus. Bukan karena kami, tapi semata-mata karena anugerah. Tuhanmu sendiri ya Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kami dari tangan kasih dan kuasa. Engkau menuntun kami selama kami hidup di dunia. Dan kami percaya Kau akan menuntun kami sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat satu pujian. Pujian yang pertama tadi. Pujian yang sangat indah. Oh Yesusku. Engkaulah Raja Damai. Saudara, mari kita angkat pujian ini sambil dalam hati kita terkoneksi Tuhan. Kita mengamini setiap kata, kalimat yang ada, pengakuan kita, dan itu berarti juga penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita angkat bersama-sama pujian ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat